Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 57. Ketemu lagi dengan Mimin. Mohon maaf. Ya, Mimin lagi banyak kerjaan, teman semua. Lagi banyak masalah. Kena marah terus ini di kantor. Aduh, jadi Mimin nih agak kurang fokus update ataupun memikirkan jalan ceritanya. Ini baru sempat lagi. Oke, terima kasih telah menunggu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Gila emang si Fikro, bisa-bisanya putus dari ceweknya langsung kawin aja. Kapan Fikro nikah? Hanin yang sudah mengantuk matanya kini terbuka lebar mendengar Fikro tiba-tiba menikah. Padahal Bian mengatakan jika Fikro sedang galau karena ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya. Ini nih, Mami ngasih tahu di grup, jangan sampai si curut itu nikah cuman karena sakit hatinya. Semoga aja enggak, Mas. Bisa aja dia kayak kamu, awalnya benci sama aku, sekarang jadi bucin. Hanin tersenyum lebar. Iya, kalau sama, kalau enggak, semoga aja sama. Bian menggelengkan kepalanya. Jangan, kasihan si Fikro ditinggalin 4 tahun. Mendengar itu Hanin mencebik. Bukan sama itunya, Mas. Apanya doang? Yang tadi aku bilang. Sebelah alis Bian terangkat. Apa? Tahu ngantuk aku. Hanin beranjak dan mengayunkan langkah ke arah kamar. Padahal ia sama sekali tidak kemana-mana. Tapi tetap saja tidak bisa jika harus bergadang. Berbeda dengan Bian, seharian lelaki itu bekerja, tapi masih kuat untuk begadang. Semoga aja si Fikro nggak main-main. Cukup gue ajain dulu brengsek. Dia jangan ngikutin, gumam Bian sebelum menyusul Hanin ke kamar. Wanita itu sepertinya benar-benar lelah karena sudah terlelap dengan nyenyaknya. Bahkan saat Bian naik ke atas ranjang, wanita itu seperti tidak terganggu. Gini banget hidup gue, tiap malam ditinggal tidur. Dia nggak bohong lagi soal jadwal itu. Udah sebulan lebih. Untung gue masih ingat. Dosa enggak sampai jajan di luar, ujar Bian sambil menatap wajah Hanin. Emang jajan apa yang bikin dosa? Bian terlonjak kaget, membuatnya mundur dengan refleks. Ia berpikir jika Hanin sudah benar-benar tidur. Kamu bikin kaget aja, protes Bian. Jawab dulu, Mas. Kok aku baru dengar ya ada jajan tapi dosa? Jajan narkoboy atau Amer? Tanya Hanin dengan wajahnya yang polos. Itu kamu tahu? Mata Hanin membulat. Emang beneran kamu mau nyoba? Awas aja ya, kalau berani. Mata wanita itu menyipit menatap Bian. Enggak lah, cukup kamu yang bikin aku kecanduan, ujar Bian sambil mendekatkan wajahnya perlahan. Telapak tangan Hanin menahan kening Bian agar tidak lebih mendekat. Apa hubungannya jajan itu sama aku yang selalu tidur duluan? Terus apa hubungannya sama jadwal itu? Kamu mau tiap hari? Mata Bian langsung berbinar. Mau dong. Maksud aku tiap hari aku tinggal tidur. Aku nggak tiap hari kayak gitu kok. Kalau capek banget baru aku tidur duluan. Bahu Bian mengendur mendengar itu. Ia harus banyak-banyak bersabar. Dulu orang-orang sekitar yang sering bersabar menghadapi Bian. Dan sekarang gantian Bian yang harus bersabar menghadapi istri tercintanya yang begitu polos. Iya, tapi pas kamunya melek, akunya capek. Kalau gitu terus kapan ngadonnya dong? Mami udah pengen cucu tuh. Alis Hanin bertaut. Tapi nggak pernah Mami ngomong ke aku pengen cepet punya cucu. Jawabnya santai. Bian mengacak rambutnya frustrasi. Iya, karena Mami nggak enak kalau mau bilang ke kamu soal itu, jadi bilangnya ke aku. Oh iya, kapan Mami bilang ke kamu?
4 tahun lalu. Harusnya anak kita udah masuk TK tahu. Ini ditanam aja baru sekali. Gimana mau jadi? Bian menghembuskan napas kasar. Lelaki itu mengubah posisinya terlentang, menatap langit-langit dengan tatapan lurus. Kamu marah karena aku belum hamil? Tanya Hanin dengan mata yang berkaca-kaca dan suara bergetar. Bian langsung mengalihkan pandangannya pada sang istri. Enggak, aku enggak marah kok. Kenapa kamu mikirnya gitu? Apa tadi langsung buang muka gitu? Siapa yang buang muka? Cuma ganti posisi tidur aja kok. Jahat. Hanin memutar tubuhnya membelakangi Bian, membuat lelaki itu semakin gamang. Ia jadi serba salah di mata Hanin. Urusannya akan panjang sampai besok pagi. Bagus tidak sampai berhari-hari. Sayang, jangan ngambek gitu dong. Maaf ya kalau aku salah. Tangan Bian langsung ditepis saat menyentuh pundak Hanin. Jangan ganggu, aku mau tidur. Jika Hanin sudah mengatakan itu, maka Bian tidak bisa bicara lagi. Takut jika mood Hanin semakin rusak nantinya. Jika mood Hanin rusak, maka Bian akan semakin nelangsa. Tidak dapat kehangatan yang ada, hanya bisa membayangkannya saja. Itu pun tidak tahu apa yang akan dibayangkan, kapan akan terjadi. Malam itu mereka tidur tanpa berbagi kehangatan, dengan pelukan seperti malam-malam sebelumnya. Pernikahan tidak akan terus menghangat. Jadi Bian harus pintar untuk mengambil hati istrinya, karena wanita itu sangat mudah tersinggung. Bisa jadi karena datang bulan atau karena memang ia sedang kelelahan. Sebelum subuh dan pindah untuk berbaring di sebelah Rumaisa yang posisi tidurnya sudah aman karena Fikro yang membenahi. Tidak mungkin ia tega membiarkan Rumaisa tidur dengan keadaan duduk. Tadi malam Fikro sama sekali tidak bisa tidur. Matanya tidak terasa berat. Sekarang pun ia hanya memejamkan mata, tidak benar-benar tidur. Bahkan saat ranjangnya bergerak, ia bisa merasakannya. Rumaisa pun turun dari ranjang menuju kamar mandi. Setelah melihat jam yang sebentar lagi masuk waktu subuh. Setelah mandi, Rumaisa berniat membangunkan Fikro, tapi ia masih merasa ragu. Ia hanya berdiri mematung di dekat ranjang sambil memperhatikan Fikro yang memejamkan mata dengan sebelah tangan yang menempel di keningnya. Mas Fikra. Suara Rumaisa mengalun lembut. Ia hanya memanggil tanpa menyentuh Fikro. Bentar lagi subuh, Mas. Fikro terdiam sebelum mengubah posisinya. Tadi malam aku ketiduran. Maaf ya Mas, sesalnya. Santai aja. Karena itu memang niat Fikro. Ia belum bisa jika sampai Rumaisa menuntut haknya sebagai seorang istri. Fikra menikahi Rumaisa berharap bisa melupakan Kiana. Meski sama sekali tidak ada cinta di antara mereka, tapi Fikra akan berusaha menghadirkan cinta. Ia juga tidak mau membuat Mami Safa kecewa dengan kenakalan yang dilakukannya. Sudah tidak terhitung berapa kali Fikra membuat kecewa orang tuanya. Mas, mau langsung mandi? Nanti aku siapin bajunya. Nggak usah, nanti aku sendiri aja. Rumaisa mengangguk. Dari ekor matanya, ia memperhatikan gerakan Fikra yang kini sudah tak terlihat saat pintu kamar mandi tertutup. Wanita itu sama sekali tidak berpikir buruk karena sikap Fikra. Ia malah mengira jika memang masih ada kecanggungan di antara keduanya. Fikra harusnya bersyukur mendapatkan istri seperti Rumaisa. Ia begitu santun dan lembut, bahkan tidak mudah sakit hati, tidak mudah berpikir buruk. Jarang ada wanita seperti ini. Pilihan Mami Safa pasti tidak akan salah, karena Mami Safa tidak akan mungkin memberikan jalan buruk pada anaknya. Menunggu Fikra keluar dari kamar mandi, Rumaisa membereskan kamar itu hingga suara azan terdengar, tapi Fikra masih belum keluar. Rumaisa menunggu Fikra untuk bisa sholat berjamaah bersama. Wanita itu mendongak dengan senyum tersungging di bibirnya, tapi melihat kondisi Fikra hanya memakai handuk, ia langsung memalingkan wajahnya dengan pipi merah merona karena malu. Pertama kalinya ia melihat lelaki toples dengan matanya langsung. Jantung wanita itu sampai berdebar. Berbeda dengan Fikra yang terlihat santai. Kamu belum sholat? Tanya Fikra sambil memilih baju yang akan dikenakannya.
Aku nunggu Mas selesai. Fikra tidak menjawab. Ia gegas memakai pakaian lengkapnya dan melakukan sholat berjamaah. Baru kali ini ada orang yang sholat di belakangnya. Ada rasa yang tidak mampu digambarkan, tapi Fikra sama sekali tidak menggubrisnya. Selesai sholat, Fikra masih duduk di tempatnya membuat Rumah Isa yang ingin mencium tangan suaminya itu. Ia berpikir Fikra akan langsung membalikan tubuhnya. Mas, Rumah Isa memberanikan diri untuk memanggil Fikra. Berhasil, lelaki itu membalikan tubuhnya dan menyodorkan tangannya. Sepertinya lelaki itu peka. Rumah Isa meraih tangan lelaki itu dan menciumnya. Saya ada urusan penting, bilang ke Mami nanti. Sebelum syukuran selesai, saya udah balik kok. Iya mas. Fikra beranjak, meraih ponsel dan kunci motornya lalu keluar dari rumah, meninggalkan Rumah Isa seorang diri. Urusannya pasti penting. Sampai pagi-pagi buta harus berangkat, gumam Raisa sambil melipat mukena dan sejadah. Ia keluar dari kamar untuk membantu ibu mertuanya di dapur. Baru saja keluar, ia berpapasan dengan sang ibu mertua. Tidurnya nyenyak, tanya Mami Safa. Iya Mi. Fikra udah bangun belum? Udah berangkat, tadi katanya ada urusan penting nih. Mami Safa mengernyit. Urusan apa pagi-pagi gini udah pergi? Gumamnya. Mami Safa beralih pada Rumah Isa. Mau bikin teh atau mungkin kamu ngopi? Tawarnya. Nggak usah Mi, makasih, aku mau bikin sarapan aja. Boleh nggak? Rumah Isa bertanya dengan ragu sambil melangkah bersama Mami Safa menuju dapur. Boleh dong, kamu pakai aja dapur senyaman kamu ya. Semua bahan-bahan lengkap di kulkas. Mas Fikra suka makan apa Mi? Fikra itu bisa makan apa aja, tapi nggak suka kalau ada bawangnya. Mau bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay. Daun bawang juga nggak suka. Pokoknya Fikra nggak suka perbawangan. Tapi kalau udah campur bawangnya dihaluskan, dicampur bumbu lain, nggak masalah. Oh, jadi bagusnya bukan bawang yang kelihatan bentuknya gitu Mi? Iya, kalau ada. Biasanya dia nggak jadi makan. Rumah Isa harus banyak bertanya pada ibu mertuanya soal apa yang disukai dan tidak disukai oleh Fikra, karena jika bertanya langsung ia masih belum berani. Mami bawain kopi dulu buat papa ya. Mami Safa membawa kopi yang baru saja dibuatnya ke halaman belakang. Biasa papa Rafael akan berada di sana. Ngapain Fikra di sana? Suruh dia pulang. Istrinya di sini tinggal sendiri. Suara Papa Rafael terdengar nyaring, membuat Mami Safa buru-buru mendekat dan menyuruh Papa Rafael untuk memelankan suaranya. Ada apa, Mas? Tanya Mami Safa setelah Papa Rafael memutuskan panggilan telepon. Papa Rafael terlihat marah dengan dadanya naik turun. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira apa yang membuat Rafael ini marah? Kita udah lama nih nggak lihat Rafael marah. Pasti ada sesuatu ini. Menurut kalian apa? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah berkomentar, terima kasih telah like dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.